Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, fastaqim ini adalah perintah untuk istiqomah. Dan sebagian besar ulama memaknai yang namanya perintah istiqomah itu adalah wajib. Berarti istiqomah dalam satu kebaikan hukumnya wajib. Istiqomah setelah kita berhijrah hukumnya wajib. Istiqomah setelah kita bertaubat hukumnya wajib. Istiqomah kepada satu syariat Allah hukumnya wajib. Fastaqim. Kalimat fastaqim ini kalau diterjemahkan dengan istilah lain itu fattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Atau dalam ayat yang lain disebutkan dengan istilah wasbir, dan bersabarlah. Semua kalimat ini memaknai istiqomah. Bertakwa, bersabar, lurus, jangan berpaling. Semua ini artinya istiqomah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang sempat bikin Nabi itu cepat beruban. Gimana cara Nabi bisa cepat beruban? Karena Nabi memaknai ayat ini, fastaqim. Istiqomahlah kamu, jangan belak-belok. Jangan, kalau bisa bergeser aja jangan. Udah aja lurus kayak gitu, seperti yang Allah inginkan. Memangnya Nabi itu belak-belok? Enggak kan? Nabi itu kan orang yang lurus banget ya. Gak pernah beliau tergoda baik oleh tahta, harta, dan wanita tuh nggak sama sekali, karena tiga-tiganya kan pernah ditawarin untuk Nabi kan. Pas beliau lagi awal-awal berdakwah di Mekah tuh datang Utbah bin Rabi'ah, datang Walid al-Mughirah, datang kepada Nabi bilang, ya Muhammad, kamu cari apa sih, kata mereka. Udahlah kita win-win solution aja deh. Kami dapat apa yang kami inginkan, kamu juga dapat apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu menginginkan harta, kami kumpulkan harta-harta kami semuanya, lalu kami serahkan kepada kamu. Kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Kamu jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Ini kalau dalam konteks kita tuh, kita lagi hijrah, kita lagi pengen benar, tiba-tiba dapat kayak tawaran-tawaran kerjaan yang kita tahu hasilnya itu syubhat atau haram. Tapi gede, syubhat atau haram tapi gede. Arti syubhat, kita ragu-ragu, ini boleh gak sih? Kata ustadz ini gak boleh, tapi banyak yang bilang, kata ustadz ini boleh, tapi banyak yang bilang gak boleh. Kan syubhat nih. Sampai tingkatan syubhat tertinggi itu apa teman-teman? 99 orang bilang boleh, cuman satu bilang gak boleh, syubhat. Walaupun ini gak harus semuanya kayak gini ya, level orang kan berbeda-beda. Ada yang takwanya sampai ke tingkat waro. Waro itu yang meninggalkan 99 halal hanya gara-gara khawatir dengan satu yang haram. Itu tingkat waronya itu udah tingkat tinggi lah. Kayak Umar tuh. Tuh Umar waronya luar biasa. Gimana waronya Umar? Pernah beliau lagi minum susu onta gitu. Terus rasa susunya beda sama susu yang biasa diminum. Mungkin beda merek gitu, beda brand gitu kan ya. Pas diminum nih nggak kayak gua minum biasanya nih, susu nih beda nih rasanya nih. Lo dapat dari mana? Beli di Indomaret mana nih katanya?
Kata asistennya, enggak wahai khalifah, ini memang bukan susu unta milikmu. Tapi ini unta dari Baitul Mal, unta zakat. Milik kaum muslimin. Langsung ditaruh tuh gelas, mau muntahin gak enak. Udahlah ditaruh aja tuh gelas di situ. Ma'azallah kata Umar, astaghfirullah innalillah. Kenapa kamu memberikan sesuatu yang neraka buat saya? Kata pembantunya, ini halal, bukan dari hasil curian, dari Baitul Mal. Tapi kan bukan milik saya, milik kaum muslimin, dan saya belum minta izin kepada mereka. Akhirnya Umar pun tidak lagi mau minum susu itu dan kemudian meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin. Dia posting, dia bilang, wahai masyarakat Islam, posting nih, presiden posting, bayangin. Apa isi captionnya? Minta maaf saya udah minum setengah gelas susu milik kalian. Ini istiqomahnya seorang pemimpin yang luar biasa. Gak mau macam-macam. Kalau yang bukan milik dia gak mau dia sama sekali. Satu tetes aja gak mau. Kenapa? Satu tetes itu sama dengan satu tetes api neraka. Satu tetes api neraka kan cukup melelehkan ubun-ubun ya. Gak usah api neraka. Satu tetes lahar aja coba bayangin. Kan ngeri banget tuh. Satu tetes lahar itu bisa ngebakar satu pohon besar. Sepohon beringin itu terbakar oleh satu tetes lahar. Taruh aja di bawah, di akarnya, kebakar sampai ke atas. Gimana satu tetes neraka? Melelehkan ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Gak mau udah satu tetes pun. Terus kasus yang lain. Punten Qurannya ditaruh di sini. Kasus yang lain tuh Umar lagi jalan ke pasar. Terus tiba-tiba ngelihat ada banyak onta. Ada satu onta di antara sekian banyak onta yang lebih gemuk sendiri dibandingkan yang lain. Dia gemuk sendiri nih onta nih. Akhirnya Umar nanya, itu onta punya siapa kok bisa gemuk sendiri? Kata orang-orang, milik anakmu ya Amirul Mukminin. Anakku yang mana? Abdullah bin Umar. Panggil Abdullah sini. Panggil. Ada apa ayah? Abdullah, kenapa onta kamu gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain? Ya, saya nggak tahu. Ya, saya ngasih makan dari cara yang halal, saya kasih minum dari cara yang halal. Kata Umar, enggak. Pasti orang-orang mendahulukan ontamu daripada onta yang lain karena dianggap engkau anaknya Amirul Mukminin. Mereka akan memberikan rumput yang terbaik untuk ontamu sebelum onta-onta yang lain karena engkau anak Amirul Mukminin. Berikan air kepada onta anak Amirul Mukminin. Berikan rumput kepada onta anak Amirul Mukminin. Sehingga ontamu lebih gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain. Tapi saya gak pernah minta mereka melakukan itu. Tapi walaupun engkau gak minta, mereka tetap melakukan itu, kata Umar. Terus gimana nih? Keputusan saya, kata Umar, jual ontamu itu ke pasar. Dengan harga pasaran, sama. Lalu keuntungannya, lalu hakmu adalah mengambil seharga ketika engkau membeli unta itu masih kecil. Bibit unta. Itulah hakmu. Sisa keuntungannya serahkan kepada Baitul Mal. Apa kata anak Amirul Mukminin? Sam'an wa ta'atan ya Amirul Mukminin. Sami'na wa ata'na wahai ayah. Gak ada protes-protes. Ini artinya bukan dia doang nih yang istiqomah. Dia mengistiqomahkan keluarganya. Bahkan pernah dia nyuruh anaknya itu ngembaliin hadiah gara-gara dapat hadiah dari temannya di Syam. Syam itu Suriah kalau sekarang. Salah satunya Damaskus. Anaknya Umar itu dapat hadiah dari Damaskus dari temannya kayak gitu. Nggak tahu lagi ulang tahun atau lagi apa, pokoknya dikasih hadiah aja. Pas sampai di Madinah dilihat sama Umar, ini dari mana nih hadiahnya nih? Kata anaknya, dari teman saya di Damaskus. Wah, balikin. Kata Umar, kenapa dibalikin? Sesungguhnya dia tidak memberikan hadiah ini kecuali karena dia melihat engkau sebagai anak Amirul Mukminin. Kalau engkau bukan anak presiden, emang dia akan ngasih hadiah? Ya saya nggak tahu. Maka dari itu kembalikan, yang bukan hak kita dibalikin. Saking luar biasanya istiqomah. Dan Nabi pernah diuji dengan yang kayak gini nih. Diteladani oleh Abu Bakar, diteladani oleh Umar. Teladan Abu Bakar apa? Ketika Abu Bakar hidup bersama seorang perempuan yang menikahi 3 laki-laki ahli surga tiga-tiganya. Siapa namanya? Asma bintu Umais. Cewek yang punya 3 suami, tiga-tiganya ahli surga. Bukan poliandri ya. Dia nikah, terus suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal. 3 kali nikah. Dan 3 kalinya, tiga-tiganya itu ahli surga. Suami pertama Ja'far, Nabi menyebutnya Tayyar. Seorang laki-laki yang punya sayap di surga. Itu Ja'far. Nanti kalau teman-teman masuk surga ngelihat ada yang terbang-terbang, itu Ja'far namanya. Jangan foto, ini siapa sih? Jangan, udah ketahuan Ja'far. Nggak tahu, nggak pernah ikut talim ya.
Ja'far namanya kalau yang punya sayap di surga. Kedua suaminya Abu Bakar. Udah dijamin surga dalam banyak hadis. Yang ketiga suaminya Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 kali nikah, 3-3-nya punya anak dan 3 suaminya itu adalah min ahlil jannah mubasysyirina bil jannah, orang yang dijamin masuk surga. Nah, di masa Asma jadi istrinya Abu Bakar, jadi Asma ini bisa dibilang satu-satunya perempuan yang pernah jadi ibu negara 2 kali. Pas istri Abu Bakar sama pas jadi istri Ali, 2 kali jadi ibu negara. Dan dia ibu negara pertama dalam Islam, Asma bintu Umais. Nah, pas masa dengan Abu Bakar kan pedagang kain aslinya. Terus sejak dia jadi khalifah, dia udah gak ngurus dagangannya, sampai lama-lama habis aja, bangkrut. Terus diputuskan oleh syuro bahwa Abu Bakar dapat gaji dari Baitul Mal, gaji dari pemerintah gitu. Nah, gajinya kecil. Sejak digaji, keluarga Abu Bakar ini gak pernah makan daging lagi di rumah. Karena udah gak sanggup beli daging. Belinya cuman tempe, tahu gitu, udah gak sempat beli daging. Sampai suatu saat Asma bilang, ya Abu Bakar, boleh gak kalau misalnya kita tabung dari hasil belanja bulanan, saya sisihkan sedikit saja. Nanti setelah beberapa lama kalau udah cukup, saya pengen beli daging sesekali. 1/4 kilo juga gak apa-apa, yang penting makan daging. Udah lama banget kita gak makan daging. Kata Abu Bakar, coba aja kalau bisa disisihin setiap hari sama Asma. Yang harusnya beli misalnya makan telur 1 orang 1 butir, sekarang 1 butir bagi 4 gitu telurnya teh. Telur rebus bagi 4. Terus juga kalau roti 1 orang 1, sekarang 1 orang 1 roti ber-3, atau 1 roti seharian dicicil makannya. Diirit banget sama Asma. Sampai setelah beberapa lama akhirnya tabungan Asma ini bisa untuk beli daging sedikit. Dia bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini udah dapat nih, bisa beli daging, boleh saya pakai untuk beli daging? Berapa wahai Asma? Disebutkan angkanya. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Asma, berarti gaji saya selama ini lebih ya? Lebih dari kebutuhan kita? Rela nggak jika kita berikan kembali gaji yang sisa ini kepada Baitul Mal, dan mulai bulan depan gaji saya dikurangin sebagaimana yang kamu bisa menyisihkannya? Apa kata Asma? Sam'an wa ta'atan. Solehnya orang dulu tuh. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Enggak ada protes, enggak minta cerai, enggak posting, enggak. Kan ada yang curhat lewat medsos gitu kan ya, posting suami kok gini-gini amat, sok soleh lah, ahli sok suci segala macam. Enggak. Sam'an wa ta'atan kepada suaminya. Diajak susah, sesusah-susahnya sam'an wa ta'atan. Makanya emang pantas sih kalau Asma itu punya suami 3-3-nya ahli surga. Karena emang gak enak jadi suami ahli surga. Pastinya akan banyak diajak susah. Walaupun ada juga ahli surga yang senang, kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kan ahli surga yang senang ya. Cuman kan gak bisa milih, saya mah gak mau sama Abu Bakar, maunya sama Utsman gitu. Takdir lah ya. Ada yang takdirnya kayak anak Nabi nikahnya sama Utsman. Ada anak Nabi nikahnya sama Ali. Dua-duanya ahli surga. Utsman ahli surga, Ali ahli surga. Dan dua-duanya solehah. Yang istri Utsman bersyukur, yang istri Ali bersabar. Mumin. Kalau kita kan ngebandingin, kenapa ya nggak saya aja sama Utsman? Coba ya kalau suami saya kayak Utsman, kamu sih malas kerja, kamu sih terlalu jujur, kamu sih apa segala macam. Mulailah menggoyahkan keistiqomahan pasangannya. Nah ini artinya teman-teman, Abu Bakar tuh kayak gitu istiqomah. Sampai pernah Abu Bakar makan makanan kayak daging gitu, ada yang hadiahin kayak kornet, terus dimakan sama Abu Bakar. Udah makan setengah, ditanya sama Abu Bakar, nih enak banget nih kornetnya, dapat dari mana? Dari non muslim yang dia bukan ahlul kitab. Yang dia itu nyembelih hewan bukan dengan nama Allah. Ibaratnya kita produk yang gak ada label halal. Udah makan setengah baru ketahuan, ini gak ada label halalnya, dari mana nih? Impor. Wah bahaya nih. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia ambil kayu kecil, dia masukkan ke mulut supaya dia muntah. Pas sudah muntah dia liatin ada daging gak? Wah kurang nih, digini-gini lagi. Sampai pingsan Abu Bakar. Jadi kalau kita mau gaya-gayaan depan Abu Bakar, kenapa Nabi sampai bilang iman Abu Bakar itu lebih berat daripada iman semua umat Islam? Kayak gitu tuh salah satu adegannya tuh. Sampai digini-gini. Kenapa? Istiqomah. Gak mau makan satu
biji sawi pun atau biji beras pun, satu butir beras pun yang bukan haknya atau yang tidak halal. Bisa nggak kita istiqomah ketika kita lagi jalan-jalan ke luar negeri? Gitu aja, hal sepele kan? Ke Singapura, alhamdulillah sekarang tuh halal food tuh udah jadi tren baru sekarang. Kayak di Jepang tuh sekarang menjelang Olimpiade, Jepang mempersiapkan banyak halal food spot gitu, halal food corner. Jadi di mall-mall tuh selalu ada kayak ini bagian ini halal food dan makanannya tetap makanan Jepang yang itu kayak gitu-gituan, udon apa gitu tapi halal. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu kata teman-teman di sana, cari halal food itu susah banget. Kalau nggak benar-benar masak sendiri nggak akan bisa dapat makanan di luar yang halal. Ke Hong Kong, ke New Zealand misalnya kemana. Itu kalau kita nggak kuat untuk benar-benar berazam, saya nggak akan makan kecuali yang halal. Walaupun akhirnya agak-agak emang nggak nyaman sih. Harus masak sendiri atau dimasakin temen. Atau mungkin carinya di pasar itu nyari dulu kemana yang ada kebab Turki baru dimakan. Atau yang makanan India. Itu juga nyarinya susah, kadang-kadang bosan pengen makanan-makanan yang fast food misalnya yang ala-ala di luar kan mungkin rasanya beda sama di Indonesia nih sama-sama fast food. Pengen ngerasain nih fast food yang di luar kayak gimana, gak boleh. Ini namanya istiqomah. Kalau bisa kayak gini aja nih udah dijamin masuk surga. Baru bab makanan yang bukan dalam keadaan lapar banget loh ya. Makanan yang sebetulnya masih banyak pilihan. Itu aja kadang-kadang kita udah ujian kan, udah PR nih. Udahlah gak usah terlalu fanatik abang jadi orang. Kadang-kadang setan ngebisikin gak apa-apa nanti tinggal taubat. Kan suka gitu ya. Udah aja sekarang mah nanti tinggal taubat. Sesekali lah gitu. Nah ini kadang-kadang bikin kita agak-agak lemah. Disitulah PR kita nih. Mujahadah kita, usaha kita tuh, effort kita di situ. Setelah kita berhijrah, setelah kita taubat, udah coba effortnya cuman fokus dengan istiqomah saya mah gak mau ngelanggar. Saya bilang, pengen main boleh, tapi jangan bikin dosa. Pengen have fun boleh, tapi jangan nambah dosa. Pengen nongkrong boleh, tapi jangan lalai buat kita jadi jauh dari Allah. Sebetulnya bisa banget, cuman kita kadang-kadang terlalu pragmatis dan gak sabar untuk ngejalanin dulu cara-cara Allah. Salah satu misi saya dalam postingan-postingan di sosmed itu adalah walaupun belum sempurna ya, saya pengen nunjukin lifestyle yang realistis aja lah, gak usah terlalu soleh-soleh amat yang mungkin hanya sebagian kecil orang yang bisa ngelakuin. Saya gak akan posting lagi sholat tahajud, kecuali emang sengaja syiar pengen ada event tahajud bareng. Saya gak posting lagi tilawah yang panjang banget, tilawahnya 1 hari 10 juz, walaupun gak pernah misalnya. Saya posting yang realistis aja lah. Hidup kita tuh kerja, terus keluarga, main. Apalagi hidup anak muda kan banyak mainnya, entertain ya. Saya pengen ngasih tahu bahwa main tuh boleh banget. Banyak main pun gak masalah. Tapi jangan bikin dosa, itu doang. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa have fun, kita bisa seru-seruan, kita bisa asik, bisa apa aja yang kita hobi kita lakuin. Dengan syarat jangan bikin dosa. Dan itu bisa banget. Gak akan mengurangi funnya. Apalagi udah punya pasangan, lebih bisa lagi tuh. Kalau belum agak berat sih ujiannya emang. Untuk dapat fun itu agak-agak sedikit garing lah ya. Mungkin salah satu cara istiqomah emang benar kata Nabi, menikah biar lebih istiqomah. Walaupun bukan berarti udah nikah itu pasti istiqomah 100%, enggak. Enggak ada yang 100% kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya saddidu wa qaribu kata Nabi. Kalau nggak bisa lurus banget minimal qaribu, mendekati, berusaha. Kadang lurus, kadang mendekati. Yang jelas jangan sampai muzabzabin, terombang-ambing. Jadi Nabi itu pernah diuji keistiqomahannya. Kata Walid, kalau kamu pengen harta, kami kumpulin semua harta kami kasih untuk kamu. Kamu jadi orang paling kaya di Mekah. Kalau kamu pengen jabatan, pengen jadi raja, ya udah kami kumpulkan seluruh kabilah Mekah, lalu kami baiat kamu sebagai rajanya Mekah. Sampai segitu loh. Belum pernah orang Quraisy itu bersepakat untuk ngangkat satu raja yang memimpin semua kabilah, itu belum pernah loh. Ada dulu banget di masa kakek-kakek buyutnya Nabi Muhammad. Setelah masa Abdul Muthalib itu udah pecah-pecah, masing-masing kabilah punya
ketuanya sendiri, ketua kabilah, punya pemuka kaum sendiri, nggak mau bersatu. Kali ini mereka mau bersatu. Coba, kami kumpulkan semua kabilah, membaiat, melantik engkau sebagai raja kami, raja semua kabilah. Kalau kamu pengen jadi raja, tiba-tiba Nabi ditawarin jabatan, jadi presiden. Semua provinsi sepakat akan nyoblos kamu dan suaranya tuh 100%. Nggak ada 60-40 nggak. 100% suaranya, vote-nya tuh untuk kamu. Mau nggak? Terus yang ketiga, kalau kamu butuh pasangan, butuh istri, butuh perempuan, kami kumpulkan cewek cantik-cantik dari setiap kabilah tuh yang paling cantik. Kayak kabilahnya Abu Bakar kan, Bani Taim. Kan itu simbol kabilah dengan cewek yang paling cantik di Mekah ya. Bani Taim itu muncul nanti Aisyah. Dari Bani Taim itu muncul Asma. Cewek-cewek cantik lah yang kalau dia malu wajahnya kemerah-merahan. Jadi gak perlu pakai apa-apa, gak perlu pakai blush on udah merah gitu. Itu dari Bani Taim. Kalau sekarang namanya Tamimi. Dari Bani Taim. Kami kumpulkan nih cewek-cewek cantik. Dan jangan bayangin Arab itu, orang Mekah itu cantiknya biasa-biasa aja. Lihat Aisyah, salah satu simbol perempuan cantik di dunia. Selain Sarah, istri Ibrahim. Aisyah, istri Rasulullah. Itu cantiknya luar biasa. Benar-benar sampai bikin ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Apa? Ngecengin Aisyah. 1 dari 10 sahabat yang dijamin surga tuh ada yang ngecengin Aisyah loh. Sampai dia diam-diam ngomong gini ke temannya, nanti kalau Nabi meninggal gue bakalan nikahin tuh Aisyah. Sampai gitu. Padahal itu ahli surga loh. Artinya udah saking tertariknya udah gak ketahan lagi. Kan ahli surga itu terjaga banget ya. Pandangannya terjaga, hawa nafsunya terjaga. Tapi saking cantiknya Aisyah, sampai 1 dari 10 orang yang dijamin surga. Bukan 700, bukan 1000, 10 orang doang nih. Salah satu dari mereka ada yang jatuh cinta sama Aisyah dan berbisik, kalau nanti Nabi meninggal saya pengen nikahin tuh Aisyah. Turun ayat kalau nggak salah surah Al-Ahzab, istri Nabi adalah pasangannya dunia akhirat. Kalau Nabi meninggal maka istrinya haram bagi kalian karena dia adalah ibu bagi kalian. Allah yang ngekat nih. Padahal dia berbisik doang. Duh, ketahuan sama Allah ya. Dia cuma bisik doang gitu. Dia cuma bilang ke temennya kalau nanti Nabi nikah saya meninggal gue pengen nikahin Aisyah. Dan pede gitu kalau Aisyah mau sama dia gitu kan ya. Berarti kan dia keren juga kan. Bukan orang biasa. Pasti kaya, keren, berpengaruh. Dia bisa ngukur lah. Kayaknya Aisyah maulah sama saya lah gitu. Langsung di-cut sama Allah. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi kalian. Kalau ibu kan berarti haram selama-lamanya ya. Itu asbabun nuzul dari ayat itu. Gara-gara ada sahabat soleh tertarik kepada ngecengin Aisyah. Aisyahnya nggak tahu, baru tahu pas ayat itu turun. Nggak. Aisyah nggak ngomong gitu sih. Ini artinya cewek cantik Mekah itu memang sampai Nabi itu kadang-kadang bilang cewek Mekah itu lebih cantik daripada cewek Madinah. Apa bedanya? Cewek Madinah itu mirip orang Asia, agak-agak matanya kecil. Kalau Mekah tuh matanya besar. Dan simbol kecantikan perempuan menurut Al-Quran, hurul ain, yang matanya besar. Yang kita menerjemahkannya bidadari. Itu terjemahan Indonesia tuh. Kalau terjemahan yang benarnya bukan bidadari, perempuan bermata jelita. Besar tapi sayu dan bulu matanya tuh lentik. Alisnya bertaut. Nggak lurus, kalau kita kan udah ditatoin masih lurus. Ini kurang gede, gedein lah. Lama-lama jadi kayak balok gitu. Enggak. Kalau Aisyah tuh benar-benar bertaut, terus bulu lentik, matanya besar tapi sayu, enggak sampai melotot gitu, enggak. Keren aja pokoknya. Sehingga simbol perempuan cantik menurut surat Ar-Rahman dan beberapa surat yang lain, hurul ain, yang matanya jelita. Nah, Mekah punya cewek dengan mata jelita di beberapa kabilah, salah satunya Aisyah. Sehingga ketika ada sahabat menikah dengan cewek Madinah pas sudah hijrah, Nabi nanya, kamu udah ngelihat belum calon istri kamu? Belum ya Rasulullah. Lihat dulu dong kata Nabi. Soalnya di mata cewek Madinah itu ada sesuatu. Di mata cewek Madinah ada sesuatu. Maksudnya apa? Orang Mekah itu senang yang matanya besar. Jangan-jangan kamu belum ngelihat. Takutnya nanti kamu di luar ekspektasi kamu. Loh kok gini? Postingannya kemarin beda perasaan. Soalnya belum diedit. Lihat dulu hasil originalnya, bukan hasil editannya. Akhirnya di situ ada kayak indikasi bahwa cewek cantik itu yang matanya besar.
Sehingga sekarang banyak kayak operasi gitu kan, bedah supaya matanya lebih besar. Nah, kata Walid, kalau kamu pengen perempuan, kami kumpulkan cewek-cewek cantik semekah. Ini juga menjadi bukti bahwa kalau Nabi mau, Nabi bisa aja nikahin banyak perawan loh. Kalau ada yang nuduh Nabi itu laki-laki yang ada kelainan dalam masalah kayak gituan, biologis segala macam. Enggak, kalau Nabi mau, itu dapat tawaran tuh. Semuanya dari setiap kabilah dikasih satu yang keren-keren. Atau kalau mau lebih dari satu silahkan aja. Tapi Nabi mengatakan, syaratnya apa kata Nabi? Syaratnya kata Walid, itu yang kamu dapatkan. Terus apa yang kami dapatkan? Kata Walid, berhentilah berdakwah. Udah bubarin deh komunitas kamu tuh. Udah kamu jangan posting-posting lagi yang bikin orang makin nambah followers. Udah aja kamu biasa-biasa aja lah, nggak usah pakai 1 minute booster apa segala macam. Apaan sih? Pokoknya disuruh berhenti berdakwah. Kenapa? Karena semakin lama followers Nabi Muhammad semakin nambah, followers orang-orang kayak Walid itu semakin berkurang. Rata-rata tuh sehari unfollow tuh banyak banget loh dari akunnya Walid. Dia ngitung, kemarin perasaan masih 100.000, kenapa jadi 90.000? Terus berkurang. Padahal Muhammad itu nggak pernah ngejelek-jelekin akun orang lain loh. Nggak pernah. Jangan follow akunnya Walid _al-Mughirah, jangan. Itu fake. Enggak, Nabi nggak pernah ngejelek-jelekin orang. Nabi nggak pernah jadi haters, nggak pernah komen yang negatif. Beliau fokus aja dengan dakwahnya. Tapi karena dakwahnya simpatik, karena dakwahnya itu emang keren, akhirnya orang tuh saling nge-repost, saling nge-tag, saling nge-mention, mulailah followers Nabi bertambah. Karena jumlah followers secara total emang segitu, kalau bertambah ke sini pasti berkurang dari sini kan? Ketika di sini bertambah, di sini berkurang karena mereka nggak akan nge-follow dua-duanya. Beda dengan kita, kadang nge-follow tuh banyak ya. Kalau mereka tuh nge-follow karena follow-nya tuh follow iman ya. Pilih satu, yang lain ditinggalkan. Tinggalkan dakwah. Tinggalkan kerjaan kamu itu, tinggalkan komunitas kamu, bubarin. Kata Nabi, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, artinya diberikan dunia seisinya, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini walaupun 1 jengkal. Ini namanya istiqomah. Kalau Nabi konteksnya dakwah, kalau kita minimal konteksnya hijrah. Mungkin kita nggak usah ngomongin dakwah dulu deh, karena ujian dakwah ini kan berat banget ya. Minimal kita ujian pribadi aja dulu, jangan dari orang lain. Kalau kita nggak dakwahin orang lain kan ujiannya dari orang lain. Kalau ini dari desakan diri kita nih, hijrah, istiqomah dalam makanan yang halal, istiqomah dengan menutup aurat yang sempurna. Modal bebas, saya selalu bilang modal jilbab itu bebas. Silakan mau pakai tutorial hijab yang gimana aja terserah deh. Yang penting menutup auratnya dengan baik. Bisa sampai ke lutut, bisa cuma siku, bisa cuman sepundak tapi dimasukin ke dalam, luarnya pakai coat gitu yang longgar kayak orang Turki misalnya. Terserah deh masalah model hijab, yang penting menutupnya dengan baik. Dan kata baik ini nanti ditafsirkan lagi dalam bab fikih. Saya nggak ngomongin fikih, yang jelas menutup aurat dengan baik. Istiqomah. Kadang-kadang ujiannya apa? Ujiannya panas, sehingga kita akhirnya agak-agak mikir nih, dia kan cuma sepupu doang, padahal sepupu itu kan bukan muhrim ya, kan cuma sepupu doang, dari kecil juga main bareng dan gak ada perasaan juga. Bukan masalah perasaan kita dan bukan masalah perasaan dia. Gue percaya kok dia gak ada perasaan apa-apa ke saya juga gak ada perasaan ke dia. Kita saling percaya, tapi kita gak percaya sama setan. Kita tuh bukan mencurigai teman kita, bukan gak yakin dengan diri kita curiga sama setan. Kayak jalan berdua nih, kan kita udah temenan dari dulu. Lu kayak gak kenal gue aja, kenal. Terus lu ada perasaan yang aneh-aneh tentang gue? Enggak, biasa aja. Terus gue yakin banget sama lo, gue yakin sama diri sendiri, tapi gue gak yakin sama setan. Karena dia yang ketiga di antara kita. Dialah yang yuwaswis. Jadi orang ketiga itu bukan yang nikung kita. Orang ketiga itu bukan yang dengerin curhat. Orang yang ketiga itu bukan yang modus. Orang ketiga itu adalah setan, yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita tuh bukan gak percaya sama teman kita. Kita bukan gak percaya sama sepupu.
Dia nggak akan ada perasaan, Ustadz ke saya. Kalau nggak ada perasaan kan nggak apa-apa. Bukan masalah dianya, nanti setan. Gimana maksudnya Ustadz? Yuwaswis. Awalnya nggak ada perasaan, tiba-tiba datanglah setan, membisikkan sesuatu di dalam hatinya, muncullah rasa tertarik. Rasa tertarik itu nuktah. Jadi satu noda hitam di hati dia. Tiba-tiba sholat udah nggak bisa khusyuk. Dia nggak sengaja ngelihat aurat kita, tapi gara-gara nggak sengaja terus jadi kayak ada perasaan apa gitu. Oh, ternyata putih juga ya, ternyata cantik juga ya, ternyata bening juga ya. Jadilah sholatnya nggak khusyuk. Gara-gara sholat nggak khusyuk, jadilah hidupnya nggak khusyuk. Kalau hidup udah nggak khusyuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahaya tuh. Sehari aja hidup kita nggak khusyuk, itu udah mulai bahaya. Apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu bisa bikin kita gampang banget ngelakuin dosa-dosa besar. Dari situ kan setan bermain. Makanya istiqomahnya tuh, walaupun sepupu juga, walaupun cuma sebentar, walaupun di rumah, tetap aja menutup aurat walaupun panas banget. Jakarta, Surabaya, Palu, ini beberapa kota yang saya pernah datang dan panas banget ya. Di Aceh tuh, di rumah aja panas, apalagi kalau nggak ada AC. Dan di rumah tuh kalau lagi mudik gitu, yang ngumpul kan sepupu-sepupuan tuh. Istri saya kalau lagi mudik kan ketemu sama sepupunya semua. Sepupu itu muhrim bukan, yang muhrim itu orang tuanya sepupu, paman, bibi itu muhrim. Tapi sepupunya bukan. Terus gimana caranya? Kalau di depan orang tuanya boleh buka jilbab, tapi kalau pas datang anaknya langsung tutup. Panas Ustaz. Nah, itulah yang disebut dengan istiqomah. Laki-laki juga gitu, istiqomah mencari rezeki yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Minimal cari untuk diri sendiri dulu. Yang halal, pastikan itu halal. Kalau sedikit aja ragu-ragu, nggak mau deh. Nah ini istiqomah. Bisa kayak gitu aja insya Allah dijamin masuk surga.